menggeluti di bidang ini sebenarnya sejak saya untuk dalam gambar menggambar itu sejak zaman kuliah sih, sejak zaman kuliah, tapi hanya menggambar melukis manual tangan dengan tinta atau cat saja sih. Lalu sejalan sama waktu berkembang, lalu ada ide-ide yang lebih gila lagi, ya udah saya aplikasiin ke daun. Now go. Daun ini baru jalan 4 tahun sih ya, baru jalan 4 tahun, tapi sebelumnya observasi itu selama 2 tahun. Ya, jadi sebelum turun pasar, saya coba dulu 2 tahun, itu perkembangan daunnya gimana, perubahan warnanya gimana, baru saya jual di tahun ketiga. Awal mulanya sih karena saya ngelihat, sebelumnya saya menggunakan kertas. Kertas sudah mainstream banyak dibuat, ya udah saya buat yang kompetitornya jarang ada, ya udah dari daun ya saya coba dulu mula-mula, lihat di taman apa ini yang bagus, apa itu yang bagus, ya udah akhirnya saya buat aja dari daun. Di samping daun itu ramah lingkungan, saya juga menggunakan konsep reuse, reduce dan recycle, jangan mendaur ulang dari bahan yang tidak terpakai. Perbedaannya di sini zero mistake ya, artinya nggak ada sampai harus 0 kesalahan, karena misal saya buat satu daun 4 kepala, di salah satu kepalanya ada yang nggak mirip, saya buat dari ulang. Itu memakan waktu juga sih, di situ sih spesialnya. Bahan baku itu banyak tersedia sih ya, apalagi seperti daun ketapang ini di taman-taman banyak banget. Paling cuma modal untuk pembelian seperti frame bingkai aja sih. Ya jadi saya ngambil daun itu daun yang sudah jatuhan, jadi nggak daun yang petik dari pohon. Kenapa nggak dipetik dari pohon? Nanti pas pengeringan daunnya itu menghitam kalau pas pengeringan dari pohon. Jadi saya mengambil jatuhan yang sudah agak menguning, baru setelah itu saya diamin dalam waktu berapa lama. Nah seperti musim hujan nggak tentu kayak gini, saya stok daunnya lebih banyak sih. Kalau dihitung sebelum pandemi, itu omset bisa sampai 15 juta, 10 juta, tapi setelah pandemi itu mungkin di kisaran harga 5 jutaan. Range harga itu dari start awalnya 200.000, itu ukuran size A4, sampai up to wedding pose itu ukuran 40 x 60, itu harganya 400.000 include bingkai. Kerjaan sih terbilang cepet sih ya, 3 hari dari tanggal pengerjaan itu udah rampung sih. Perkembangannya sih masih bagus ya, karena di bisnis daun ini kompetitornya juga dibilang masih sedikit sekali, jadi untuk bisnis masih menjanjikan sih selama ini. Pesanannya sih dari dulu pertama kali dari mulut ke mulut tentunya ya, habis itu berjalan dengan waktu berkembang ke marketplace online, karena online sekarang udah ada di mana-mana, jadi lumayan berkembang pesat sih, apalagi ada sosial media juga. Respon masyarakat itu pertama kali saat saya justru mengambil bahan bakunya sih ya, pada nanya itu buat apa, mau dibuat apa buat jamu. Saya buat sih dibuat lukisan, pada nggak percaya juga sih sebelumnya. Ya udah saya buktiin, hasilnya sih bagus, kata orang-orang. Ya udah saya terusin aja perkembangannya. Selain daun sih ada beberapa sih ya, ada
Tapi ini menggunakan cat selain media daun ini, seperti tampah lukis, jam kanvas lukis, dan karikatur manual tangan di kertas sketsa. Yang paling diminati saat ini sih lagi daun sih yang paling trending hype-nya. Daun yang ini khusus, pertama saya sih nggak daun yang ini ya, saya pasti coba dulu daun yang mana dulu. Pertama saya coba daun mangga, daun pisang, tapi ada mengalami perubahan warna atau mengalami perubahan struktur. Ada juga dia medianya terlalu kecil tapi susah digambar. Ya udah, idealnya itu di daun ketapang ini. Spesialnya sih ketapang biola namanya. Kenapa Tri memutuskan memilih ketapang biola ini? Dia mempunyai rangka-rangka yang unik ya, jadi beda dengan seperti daun jati. Dia rangkanya ada yang, kalau daun jati itu rangkanya kecil. Nah, daun ketapang ini rangkanya kuat, jadi bagus untuk digambar. Pengumpulan daunnya juga kita harus teliti, mana daun yang bisa dipakai atau daun yang nggak bisa dipakai juga. Lalu kesulitan utamanya itu ketika kita, ini kan dengan cutting ya, dipotong gitu. Jadi misalnya ada salah sedikit, ya udah mau nggak mau kita buat ulang. Itu kesabaran yang tinggi sih kalau buat ini. Kalau untuk alat yang digunakan? Alat yang digunakan sih seperti kayak cutter pen ini cutter pen. Lalu untuk pertamanya sih di sketsa bisa dengan pensil atau pulpen. Itu aja sih, cuman dua. Untuk penempelannya bisa dengan lem sih. Titik terendah itu pas saat pandemi. Nah itu pendapatannya turun drastis sih. Karena dulu sebelumnya saya sebelum pandemi ada, niatnya karena ini proyeknya sangat bagus, apalagi kalau untuk turis luar negeri itu diminati banget. Saya rencana planning mau ke Bali, mau buka outlet di sana, tapi karena pandemi ya udah semuanya serba turun dari sektor ekonomi. Turunnya bisa sampai 60%-an sih. Iya, itu juga karena sistem demand-nya lebih kecil sih dari ininya. Jadi daya belinya juga mulai berkurang. Untuk mensiasatinya sih karena orang juga butuh harga dengan harga yang terjangkau. Saya mau menggunakan promo-promo yang ada, semisal promo di hari-hari tertentu atau bulan-bulan tertentu. Jadi menarik pelanggan. Seperti potongan harga, buy one get one, dan promo giveaway dengan syarat tertentu yang lainnya. Jumat sketsa gratis itu saya buat sebagai mingguan rutin sih. Jadi seperti Jumat gratis, sketsa gratis itu nanti siapa yang beruntung 2 orang, dilihat dari story Instagram saya buat kuis siapa yang benar dan siapa yang beruntung, saya buatin sketsa gratis. Tujuannya ya agar semua orang bisa ngerasain karya saya juga, meskipun nggak spesial yang karya saya yang lain, tapi bisa dinikmati oleh semua orang sih. Jadi semuanya dapat ngerasain. Respon masyarakat intensnya semakin banyak yang follow juga, semakin banyak interaktif juga. Mungkin itu salah satu trik juga dalam dagang, jadi kita harus marketing juga. Banyak juga ada Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier juga pernah diundang ke salah satu stasiun TV-nya. Kapan Mas itu? Itu udah lama sih, udah 2 tahun yang lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu. Pejabat negara juga ada sih, kebetulan saya belum lama juga kontak langsung sama Pak Sandiaga Uno. Itu katanya responnya bagus, dan mungkin katanya nanti akan berkolaborasi juga bila ada event-event tertentu dengan beliau. Sebelumnya sih saya cuman gambar aja sih ya, gambar pembuatannya secara langsung, saya videoin lalu saya tag ke Pak Sandiaga dan Pak Kemenparekraf saat ini. Ya udah, lalu berapa lama kemudian ajudannya langsung WhatsApp call ke saya atau direct message ke saya, bisa nggak nih dijadwalin untuk video dengan Bapak Sandinya. Gimana responnya Mas saat itu? Nggak kebayang sih.
dan langsung video call face to face langsung. Mungkin karena kalau nggak pandemi bisa ketemu langsung mungkin. Nah, slide pada Sandiaga Uno itu hokinya itu one shot langsung jadi pembuatannya, mungkin saya makan waktu 2 jam sih. 2 jam. Karena karakter muka juga menentukan juga sih, ada karakter muka yang gampang dibuat, ada karakter muka yang susah dibuat. Dan kebetulan pas Sandiaga Uno itu unik berkacamata, itu gampang dibuat sih. Bisa langsung ke sosial media saya atau bisa langsung ke marketplace saya di Gilang Keromon, atau misalnya nggak punya kedua-duanya nih, nggak punya Instagram, nggak punya marketplace, bisa di search saja di Google Search Engine Gilang Keromon. Di situ nanti banyak banget sih artikel tentang saya.